Selamat siang Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melanjutkan panel diskusi sekolah sahabat kita, di mana untuk minggu ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ketiga. Judul daripada sekolah sahabat kita adalah kontrak memberi persepuluhan. Untuk panelis pada diskusi sekolah sahabat saat ini adalah untuk hari Sabtu dan Minggu nanti akan dibawakan oleh Pendeta Tutri Tumangkeng sebagai Direktur Penata Konferensi di Kawasan Timur. Kemudian hari Senin dan Selasa akan dibawakan oleh Pendeta Jerry Pamungkas, Direktur Pelayanan Sekolah Sahabat Anak-anak. Dan hari Rabu dan Kamis nanti akan dibawakan oleh Pendeta Kristiono Sarjono, Ketua Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada kita dapat kembali bertemu dalam panel diskusi sekolah sahabat untuk minggu ini. Dan mengawalinya kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Tutri Tumangkeng. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami siap belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, juga para pemirsa yang bersama-sama kami pada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat tiba kembali kepada panel diskusi sekolah sahabat ini dengan judul yang diberikan kepada kita sepanjang satu minggu ini adalah kontrak memberi persepuluhan. Untuk itu kita memberikan waktu kepada Pendeta Tutri untuk memberikan rangkuman awal daripada pelajaran kita ini. Persilahkan Pendeta Tutri. Baik Pendeta Victor, shalom bagi kita semua. Bersyukur oleh karena kita mendapat kesempatan lagi menikmati berkat melalui kita akan belajar bersama-sama pelajaran sahabat kita yang boleh nanti kita boleh memahami inti dan makna pelajaran sahabat kita untuk pekan ini dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pendeta Victor, kontrak memberi persepuluhan. Pekan lalu kita belajar tentang kontrak, ya, tentang janji, ya, janji antara Allah dan manusia. Lalu kemudian isi janji itu sangat dipahami, diketahui oleh kedua belah pihak. Dan kalau nanti salah satu pihak itu menyalahi isi daripada kontrak itu atau perjanjian itu, maka ada resiko, konsekuensi yang harus dia terima. Nah, pekan ini kita akan bicara tentang bagaimana kontrak di dalam hal memberi. Saya ingin garis bawahi bahwa sebenarnya kita bukan memberi, tapi mengembalikan milik Tuhan. Dan kita sudah memahami tentang makna persepuluhan itu. Kenapa? Karena di dalam ayat inti kita, tema sebagaimana yang kita sudah pelajari pada pekan lalu di dalam kitab Maleakhi. Ini tema utama. Ketika kita dengan niat kita, karena kita sudah tahu aturannya, kita sudah tahu isi kontraknya, kita sudah tahu isi perjanjiannya, maka kita dengan segenap hati kita, tanpa lagi dipaksa, tanpa lagi didorong, kita akan kembali dengan tulus. Karena itu milik Tuhan. Seperti yang saya katakan pekan lalu bahwa ketika kita mengembalikan milik Tuhan yaitu persepuluhan, enggak ada lagi pemikiran kita bahwa itu akan berkurang dari apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi itu adalah milik Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika Abraham, ya, patuh dan setia untuk melakukan isi perjanjian itu, isi kontrak, maka hasil daripada penurutan Abraham yang dicatat di dalam Alkitab menjadi berkat bagi orang lain. Kepada siapa berkat itu diterima? Keponakannya Lot. Kita tahu cerita ketika Lot ditahan. Oleh karena kesetiaan Abraham, dia datangi raja itu, lalu kemudian Lot dibebaskan. Dan itulah berkat bagi Lot. Dan bukan hanya berkat yang diterima oleh Lot, tapi penghargaan, ya, yang diterima oleh Abraham oleh karena Abraham mentaati isi daripada perjanjian itu.
yaitu tentang persepuluhan. Dalam cerita yang dalam pelajaran ini bahwa Abraham langsung memberikan 1/10 dari apa yang dia terima kepada Melkisedek. Nah ini dia. Oleh karena itu, ketika Abraham telah mengembalikan, ya, dan dia tahu itu adalah milik Tuhan, maka ada pernyataan, ada proklaim yang disampaikan oleh Allah sendiri kepada Abraham. Yang pertama dia katakan, Abraham, jangan takut, jangan khawatir. Dan Allah berjanji bukan hanya dia berikan kepada kita penyertaan, penjagaan, tapi dia adalah penyedia. Oleh karena itu dia katakan jangan khawatir, jangan takut. Tapi itu diterima oleh Abraham ketika Abraham telah melakukan isi kontrak daripada perjanjian itu mengenai persepuluhan. Lalu kemudian kita lihat di dalam pelajaran hari Minggu, apa kira-kira persepuluhan itu? Berapa kira-kira persepuluhan itu? Secara literal, persepuluhan itu adalah 1/10. Artinya kalau kita dapat 10, 1/10 dari 10 itu, atau 10% dari 10 itu 1. Kalau kita dapat 100 berarti apa? 10. Nah, kita lihat ini ada pemahaman, ya, pemahaman di dalam perjanjian lama, lalu kemudian di dalam perjanjian baru yang dicatat di dalam kitab Ibrani 7 ayat 1-9, lalu di dalam pelajaran di dalam perjanjian lama tentang di dalam Kejadian pasal 14. Nah, ketika Abraham ya, menyampaikan ini, itu jauh sebelumnya sudah dikasih tahu kepada Musa, ya, kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Dan perhatikan seperti pelajaran pekan lalu, ketika orang-orang Israel, ya, mentaati, melakukan semua apa yang diperintahkan Allah, khusus dalam persepuluhan, maka kehidupan orang-orang Israel menurut catatan sejarah kitab, mereka makmur. Tetapi ketika mereka tidak melakukan isi perjanjian itu, isi perintah itu, kita dapati mereka susah. Nah, oleh karena itu aplikasi bagi kita. Kalau kita menurut dengan bersahaja, nggak ada lagi pemikiran-pemikiran, kita sudah tahu makna perpuluhan, lalu kemudian kita tahu apa fungsi dari perpuluhan dengan senang hati, maka kita akan menerima berkat. Saya juga sudah pernah katakan bahwa kalau sekiranya motif kita ketika kita mengembalikan milik Tuhan yaitu perpuluhan, lalu kita akan pasti dapat berkat. Ya pasti. Kalaupun kita tidak mendapatkan berkat, anak kita pasti dapat berkat. Kalaupun nanti anak-anak kita gak dapat, paling cucu kita, paling tidak pengalaman kehidupan kita sebagaimana bangsa Israel, sebagaimana Abraham. Allah tidak pernah berubah. Karena dia sudah berjanji, maka dia akan tepati janjinya. Itulah kira-kira Pendeta Victor tentang pelajaran kita di hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, Pendeta Tutri, kalau kita melihat kata mengembalikan, berarti itu bukan milik kita. Karena mengembalikan, karena itu bukan milik kita, kita harus mengembalikan kepada sang pemilik, yaitu Tuhan. Saya ada pertanyaan dalam pelajaran kita ini, Pendeta. Kalau kita sudah kasih persepuluhan, masih perlu mengembalikan persembahan apa tidak? Atau sebaliknya, ada yang dia kembalikan persembahan tapi persepuluhan tidak? Atau bagaimana yang benar menurut firman Tuhan? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini klasik, pertanyaan klasik, ya. Kita harus tahu dulu, dan dalam pelajaran kita pekan ini, bahkan pekan lalu, bahkan saya lihat sepanjang 1 triwulan ini bicara mengenai perpuluhan juga berkaitan dengan penata layanan. Dan kita adalah penata yang hanya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola milik Tuhan, dan diberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati milik Tuhan untuk kita nikmati. Nah, tadi pertanyaan bagus. Apakah ketika kita telah mengembalikan perpuluhan, lalu pertanyaan kedua, kalau kita sudah mengembalikan perpuluhan, apakah kita tidak perlu mengembalikan juga tentang persembahan terpadu? Alkitab sudah menjelaskan bahwa ketika kita mengembalikan perpuluhan itu kan bukan milik kita, belum memberi kita, karena itu milik Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi pikir-pikir, oh karena ini kita terima 10 lalu tidak usah, itu sudah dia punya, nggak usah dihitung. Walaupun dalam
dalam teori kadang-kadang orang bilang kalau umpama kita kasih itu, maka kita punya yang kita kelola itu bukan 9 tapi 11. Itu bolehlah teori-teori. Tapi intinya ketika kita sudah kasih itu milik Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita merespon apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bahkan Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, yaitu dengan wujud cinta kasih kita, yaitu apa? Persembahan, itulah korban. Karena Yesus melakukan semua kebaikan termasuk korban di kayu salib, kita tinggal merespon. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah kasih perpuluhan nggak kasih itu, enggak lah. Itu Alkitabiah. Lalu kemudian orang berpikir udah kasih persembahan enggak, salah itu. Itu Alkitab katakan. Itu kira-kira Pendeta Victor. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada alasan bahwa kalau sudah kasih persepuluhan, persembahan tidak lagi. Atau kalau sudah kasih persembahan, persepuluhan tidak lagi. Persepuluhan dan persembahan harus kita kembalikan ke rumah perbenaran Tuhan seperti yang Maleakhi 3:10 katakan ya. Oke, terima kasih Pendeta Tutri atas penjelasan yang telah diberikan dalam pelajaran hari Sabtu dan hari Minggu. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan ke hari Senin dan hari Selasa, di mana pada hari Senin dan hari Selasa kita dikasih pelajaran di manakah rumah perbenaran itu dan tujuan pemberian persepuluhan. Pelajaran ini akan dirangkumkan oleh hamba Tuhan Pendeta Jerry Pamungkas. Kami persilakan Pendeta. Baik, selamat siang di sini. Demikian semua pemirsa yang melihat atau menonton kami, kiranya diberkati oleh Tuhan dan dimampukan untuk kita bisa mengerti, memaknai apa yang kita pelajari dalam pelajaran kita Sekolah Sahabat hari Senin dan hari Selasa ini. Sebagaimana kita sudah melihat, persepuluhan itu adalah identik dengan adanya gereja. Begitu banyak denominasi gereja yang telah membuat satu aturan ataupun satu syarat untuk menunjang daripada perkembangan gereja itu sendiri melalui persepuluhan. Demikian pada hari Senin ini ada satu pertanyaan yang patut kita kagumi, di manakah rumah perbendaharaan itu? Tentu ini adalah satu pertanyaan yang biasa dan Alkitab juga sudah katakan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan secara lengkap, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tentu seperti yang ada di Alkitab, bahwa perpuluhan itu akan dibawa ke rumah perbendaharaan. Dalam hal ini konteks Israel adalah bait suci. Ada 3 kali para pria dalam 1 tahun itu membawa persembahan persepuluhannya itu ke bait suci ketika di hari raya Paskah, Pentakosta dan Tabernakel. Di sini rumah perbendaharaan itu sekarang adalah gereja. Dan persepuluhan itu dibawa di gereja lokal, lalu bendahara jemaat akan meneruskan persepuluhan itu ke organisasi gereja yang lebih tinggi. Dan persepuluhan itu tidak untuk digunakan oleh jemaat lokal, tetapi diserahkan ke organisasi gereja yang lebih tinggi sampai kepada kantor pusat gereja. Dari persepuluhan inilah Gereja Masehi Hari ke-7 adalah salah satu denominasi gereja yang besar dan
menjangkau ke seluruh ujung dunia, sehingga misi gereja itu bisa menyeluruh sampai ke seluruh dunia. Demikian itu adalah persembahan atau persepuluhan untuk dibagikan ke gereja, tidak di tempat yang lain tentunya ya. Dan di hari Selasa ini ada tujuan pemberian persepuluhan. Tujuan pemberi persepuluhan itu adalah sesuatu yang jika itu adalah suatu pengalaman pribadi, saya sebagai pendeta lebih banyak melihat orang terberkati oleh karena orang-orang memberikan persepuluhan ini. Dan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Persepuluhan diberikan kepada suku Lewi untuk membalas pekerjaan yang mereka lakukan di kemah pertemuan. Persepuluhan sebagai milik pusaka bagi suku Lewi, karena mereka tidak mendapatkan milik pusaka di tengah-tengah Israel. Persepuluhan juga digunakan untuk menunjang pelayanan Injil. Kebutuhan pelayanan dibiayai dengan persepuluhan. Suku Lewi yang menerima persepuluhan juga mengembalikan persepuluhan dari pendapatan mereka. Jadi saudara-saudara, suku Lewi lah yang berhak menerima oleh karena mereka mendapatkan berkat dari persepuluhan ini. Lalu tujuan selanjutnya adalah mengembalikan persepuluhan untuk mengakses janji berkat nyata dari Tuhan. Tuhan telah menjanjikan berkat-berkat besar. Ini merupakan bagian dari kontrak bilateral antara Tuhan dan manusia. Dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, umatnya dapat menolong orang lain dan menolong pekerjaan Tuhan dengan persembahan. Jadi saudara-saudara, selain itu persepuluhan adalah langkah iman ya, menuntut langkah iman, dan hanya oleh mempraktikkan iman maka iman akan bertumbuh. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang baik, pengalaman pribadi, tentunya bagi banyak orang menyaksikannya bagaimana berkat persepuluhan itu ya untuk gereja, untuk suku Lewi atau para pendeta yang sekarang bekerja untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dan tujuannya sangat mulia untuk memberkati. Demikian kira-kira Pendeta Victor Sinuaji. Oke. Terima kasih Pendeta Jerry atas penjelasan yang diberikan untuk hari Senin dan hari Selasa. Ada satu pertanyaan untuk pelajaran ini, yaitu apakah kita ini bebas atau sesuka kita mengelola persepuluhan dari berkat-berkat Tuhan? Artinya, wah ini kan uang saya, suka-suka saya dong, saya mau kasih kemana atau mau bikin apa, mau gunakan untuk apa yang penting, yang baik. Apakah bisa demikian atau tidak bisa, Pendeta? Gimana kira-kira? Baik, terima kasih, pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang sering terjadi ketika ada penggembalaan. Tentu sebagai seorang manajer, seorang yang mengatur keuangan dan sebagainya, pertamanya memang itu diserahkan kepada orang yang mengaturnya. Demikian kita hanya bisa memberikan jawaban bahwa segala sesuatu bila mana itu diserahkan kepada Tuhan, biarlah diatur sedemikian rupa oleh gereja ataupun oleh organisasi. Jadi kita akan lebih banyak berserah ya di sini untuk semuanya diatur oleh organisasi. Demikian itu akan menjadi sukacita bagi kita sendiri, oleh karena kita katakanlah dalam hati itu loss ya, kita memberikan itu loss,
kita tidak berpikir macam-macam atau tidak berpikir repot-repot. Nah, kita serahkan itu kepada gereja dan gereja itu akan mengelola pemberian itu seperti yang sudah kita lakukan di organisasi Gereja Mercenari ke-7. Demikian itu menjadi sukacita dan sumber berkat yang luar biasa. Begitu kira-kira, Pak. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi bila mana kita menerima berkat daripada Tuhan, kita mengembalikan persepuluhan ke rumah perbendaharaan Tuhan, urusan kita sudah selesai, dan urusan perbendaharaan itulah atau organisasilah yang akan mengelola persepuluhan itu untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih Pendeta Jerry atas penjelasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan ke hari Rabu dan hari Kamis, di mana untuk pelajaran hari ini diberikan judulnya adalah memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih, dan hari Kamis nanti sebuah persepuluhan yang jujur atau setia. Kami memberikan kesempatan kepada Pendeta Kristiono untuk memberikan rangkuman pelajaran ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji. Dan pemirsa dimanapun berada, kita sangat bersyukur tentunya karena sebuah materi atau pelajaran yang sangat-sangat menarik, dan itu berhubungan langsung dengan kehidupan kerohanian kita. Kita tadi mendengar bahwa persepuluhan itu adalah komitmen, tidak hanya sekedar mengembalikan 1/10, tapi itu adalah perjanjian antara Allah dan umat-umatnya. Ya. Dan kita melihat tadi dijelaskan bahwa ketika mereka umat-umat Israel masih dalam perjalanan, belum ada bait suci secara permanen, maka perpuluhan itu dibawa oleh keluarga itu ke bait suci yang masih terbuat dari tenda. Di sana dimakan bersama-sama, dinikmati bersama-sama dengan imam-imam, ya. Dan bahkan di Ulangan 12 ayat 5 sampai 8 dikatakan di sana bahwa ketika orang-orang Lewi itu tinggal di rumah-rumah suku lain, mereka mendapatkan pelayanan dari persepuluhan itu. Nah, kemudian setelah bait suci dibangun, kita melihat aturan yang lebih jelas diberikan, ya. Ulangan 12 ayat 11 sampai 13 contohnya, bahwa semua persepuluhan dari semua hasil akan dibawa ke bait suci. Di bait suci sudah ada gudang atau bangunan khusus yang disebut dengan storehouse atau rumah perbendaharaan. Semua disimpan di sana, dan yang menarik adalah orang-orang Lewi ini, ya, di zaman Hizkia contohnya, Hizkia merupakan raja yang dipercaya oleh Allah dalam sistem persepuluhan, yaitu semua yang terkumpul di storehouse atau rumah perbendaharaan itu dibagikan secara merata ke semua orang-orang Lewi, ya, keluarga imam-imam, pelayan-pelayan bait suci, baik yang hidup di kota, di padang, ataupun di desa-desa. Kita lihat sistemnya, dibawa dari rumah ke bait suci, ke storehouse, ke rumah perbendaharaan, kemudian didistribusikan kepada imam-imam, keluarga-keluarga imam yang melayani, baik di kota, di padang, maupun di desa. Ya. Kemudian pertanyaan yang menarik adalah, dalam pelajaran kita saat ini adalah, perpuluhan itu diambil dari pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Pendapatan kotor itu artinya apa yang kita terima langsung kita sisihkan 10% untuk persepuluhan. Kalau pendapatan bersih itu apa yang kita terima dipotong dengan biaya ini, biaya itu, pajak dan sebagainya, baru kita sisihkan 10% berikutnya untuk persepuluhan. Nah, Alkitab memberikan contoh, ya, teladan, yaitu janda di Sarfat. Ketika Nabi Elia mengalami krisis pangan, Tuhan kirim dia ke rumah janda di Sarfat. Apa yang terjadi di sana? Situasinya situasi yang buruk, karena janda di Sarfat itu hanya memiliki sedikit minyak dan juga sedikit tepung.
sisa dari minyak dan tepung itu hanya cukup untuk makan terakhir dari janda dan anaknya. Tetapi ketika Elia datang bertemu dengan janda itu, dia katakan apa yang Tuhan firmankan, yaitu janda itu harus memberikan makan terlebih dahulu kepada Elia, Nabi Allah. Dan janji Allah melalui Elia adalah tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai masa paceklik berlalu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika janda di Sarfat itu mempercayai janji Tuhan, memberikan makan terlebih dahulu untuk Elia, dan kemudian baru membuat roti untuk dirinya dan anaknya. Yang terjadi adalah mujizat. Apa itu? Minyak dan tepung itu tidak habis sampai paceklik atau masa krisis berlalu. Dengan demikian, saudaraku sekalian, janda Sarfat memberikan dari yang kotor, ya, yang penuh, belum dikurangi untuk kepentingan dia sendiri dan anaknya. Dan Tuhan memberkati. Kenapa? Karena urusannya adalah dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan meminta sepenuhnya, maka kita juga harus mempercayai janjinya. Kemudian sebagai teladan, contohnya di zaman kita sekarang ini, ya, sebagai teladan para pendeta, kami pendeta gereja Mahasiswa ke-7 dan juga pegawai-pegawai yang bekerja di organisasi gereja ini memiliki praktek memberikan persepuluhan dari pendapatan kotor. Persepuluhan yang dikirimkan oleh anggota-anggota jemaat melalui gereja dikumpulkan di kantor daerah yang disebut storehouse atau rumah perbendaharaan, kemudian dibagikan secara proporsional kepada imam-imam zaman sekarang, yaitu pendeta-pendeta. Maka ketika kami menerimanya, kami langsung menyisihkan pertama untuk persepuluhan. Jadi kalau menurut Bilangan 18 ayat 28 itu disebut persepuluhan dari persepuluhan. Kami memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang kami terima. Ya. Jadi bukan dari pendapatan bersih setelah dipotong listrik, dipotong ini, dipotong pajak kami, ya. Tetapi bagi kami meneladani para imam di zaman dahulu, yaitu memberikan seperpuluhan dari pendapatan kotor. Nah, bagi pengusaha ini jelas dan mudah. Kenapa? Karena persepuluhan tinggal diambil dari biaya total dikurangi, ya, dari penghasilan total dikurangi biaya produksi. Itulah hasil bersih dan dari situ diambil persepuluhan. Tetapi bagi pegawai negeri, pegawai kantor yang menerima gaji tiap bulan, itu memerlukan pergumulan yang khusus. Kenapa? Karena Tuhan tidak menentukan kamu harus memberikan dari penghasilan kotor, dari gaji, atau dari penghasilan yang bersih setelah dipotong semuanya. Mengapa? Karena Tuhan menguji kepercayaan kita. Apakah kita sebagai pegawai percaya bahwa ketika kita memberikan persepuluhan dari hasil kotor, kita juga akan tetap diberkati, cukup dan bahkan berlimpah? Itu ujiannya. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau Abraham memberikan teladan ketika dia menerima berkat yang luar biasa, hasil-hasil dari peperangan yang dia dapatkan, apa yang dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 2? Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek, memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek yang adalah imam di Salem. Dia tidak potong dulu biaya perang kita berapa. Dia juga tidak potong dulu biaya transportasi nanti pulang membawa barang berapa. Tetapi Abraham langsung memberikan 1/10 dari semua yang dia terima. Jadi, sahabat umat Tuhan yang terkasih, jika kita mengharap berkat dari Tuhan besar, pertanyaannya,
apakah kita mau mengembalikan persepuluhan dari hal yang kecil? Itu perenungan kita masing-masing, ya. Itu perlu kebijakan dan perlu pergumulan. Yang terakhir dari saya adalah di hari Kamis, judulnya adalah sebuah persepuluhan yang jujur dan setia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap pribadi ini dituntut kesetiaan, kejujuran ketika mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan yang dibawa kepada perbendaharaan Allah. Mereka yang diberi tanggung jawab di rumah perbendaharaan Allah dituntut juga kesetiaan dan kejujuran dalam mengelola persepuluhan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 yang dibutuhkan di sana adalah kejujuran, kesetiaan umat-umat Allah. Sekali lagi, umat-umat Allah membawa persepuluhan dengan jujur ke perbendaharaan Allah. Pengelola persepuluhan, penerima persepuluhan, imam-imam juga dituntut hal yang sama, kejujuran dan kesetiaan dalam mengelolanya. Ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, tidak hanya pemberi persepuluhan, tapi pengelola yang dituntut oleh Tuhan untuk jujur dan setia. Nah, saya ingin menekankan begini, bagian kita sebagai umat Tuhan adalah mengembalikan dengan jujur 1/10 milik Tuhan. Bagian kita mengembalikan miliknya, dan bagian Tuhan adalah memberkati kita. Kita punya bagian masing-masing, ya. Jadi pertanyaannya begini, kalau ada pengelola persepuluhan ternyata tidak didapati jujur dan menyelewengkan penggunaan persepuluhan, bagaimana? Itu bukan urusan kita, si pemberi persepuluhan. Karena ketika kita membawa ke rumah perbendaharaan Allah, itu sudah menjadi urusan Tuhan. Ya. Urusan saya dengan Tuhan adalah membawanya persepuluhan milik Tuhan. Pengelola akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Pendeta-pendeta, imam-imam zaman sekarang, pengerja-pengerja yang menerima kehidupan mereka dari persepuluhan juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ketika kita melihat pengelola tidak jujur, kemudian kita menahannya, bahkan kita mengelola sendiri, maka jadinya urusan kita dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan punya prinsip tidak pernah berubah, membawa persepuluhan ke perbendaharaan Allah. Itulah tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Tanggung jawab pengelola adalah mengelola dengan baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, perpuluhan itu adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa berubah karena itu janji atau ikatan atau covenant yang dibuat Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Tetapi persembahan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita memberi persembahan kepada Tuhan itu sukarela, sukacita. Ya. Tetapi persepuluhan tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kenapa? Karena itu kontrak yang tertulis. Ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Dengan demikian, mari kita simpulkan dalam pribadi kita. Apakah saya sebagai pemberi atau pengembalian persepuluhan, saya sudah jujur dan setia kepada Tuhan? Kemudian bagi kami yang mengelola, apakah kami sudah jujur dan setia dalam mengelola? Ingat, semuanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikian mungkin pendeta yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pendeta Kristiono atas penjelasan untuk hari Rabu dan hari Kamis. Kita lihat dalam pelajaran ini dikatakan bahwa persepuluhan itu harus dikembalikan dalam jumlah yang tepat, yaitu 10% daripada pendapatan kita, dan juga ke tempat yang tepat, yaitu rumah perbendaharaan yang sudah dijelaskan tadi. Saya ada pertanyaan Pendeta Kristiono,
banyak orang yang belum mau memberikan persepuluhan karena dipikir, ngapain saya kasih persepuluhan, nggak dapat apa-apa, nggak ada berkatnya, mending saya pakai gunakan, apalagi itu besar, bisa beli sesuatu. Bisa dijelaskan berkat apa yang akan kita terima kalau kita setia dalam mengembalikan persepuluhan dengan cara yang tepat tadi, jumlahnya pas dan tujuannya juga pas. Bisa dijelaskan, Pendeta? Baik, terima kasih. Berkat apa sebenarnya yang dapat kita terima ketika kita mengembalikan tepat sesuai dengan rencana Tuhan? Jumlahnya tepat, ke tempat yang tepat. Ya. Sebenarnya berkat yang sangat jelas adalah yang pertama, persepuluhan itu sebenarnya bukan sekedar mengembalikan 1/10 kepada pendeta atau orang Lewi. Tapi sekali lagi, itu melatih kita bahwa kita menepati perjanjian itu. Dengan demikian, ketika kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita sedang dilatih untuk setia kepada sebuah ikatan. Ya, itu kalau perpuluhan adalah ikatan kita dengan Tuhan, itu melatih kita untuk setia juga kepada ikatan yang kita buat dengan sesama. Ya, karena itu latihan. Ya. Kemudian yang kedua, persepuluhan juga melatih karakter kita untuk lebih suka berkorban seperti Yesus. Dengan demikian, tanpa kita sadari, pada saat kita setia mengembalikan persepuluhan, kita sedang dibentuk menjadi karakter seperti Kristus, suka memberi. Dan ini bisa dibuktikan, saudara sekalian ya. Ketika kita setia kepada perkara ini, maka tanpa kita sadari, karakter kita berubah, dirubah oleh Tuhan untuk lebih suka memberi, lebih suka berkorban kepada orang lain. Dan yang terakhir, ketika kita mengembalikan dengan sukacita, kita dilatih untuk bergantung kepada Tuhan. Ini mempersiapkan kita untuk masa kesukaran nanti. Karena di Wahyu 13 ayat 17, suatu saat nanti kita nggak bisa menjual membeli ketika masa krisis terakhir terjadi. Saat itulah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memberikan persepuluhan dan persembahan melatih kita bergantung pada Tuhan saat ini. Tidak bergantung kepada harta atau pendapatan atau gaji yang kita dapatkan. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pendeta atas penjelasan dan jawaban yang telah diberikan. Bapak Ibu saudara sekalian pemirsa yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari hamba Tuhan tentang pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini yang kita sudah pelajari bersama-sama dalam kontrak memberi persepuluhan. Kita ini adalah milik Tuhan 2 kali. Pada waktu kita diciptakan dan pada waktu kita ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita ini menjadi umat yang setia, dan kita juga perlu tahu bahwa apapun yang kita miliki, bahkan kekuatan, kehebatan, kepintaran kita untuk mencari uang, itu semualah berkat daripada Tuhan. Dan apa yang kita miliki juga harus kita yakini dan percaya diberikan oleh Tuhan. Dan melalui persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, ini adalah salah satu tindakan iman. Tindakan iman yang membawa umat Allah lebih dekat kepadanya. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, tetap setia dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan dengan jumlah yang tepat dan ke tempat yang tepat, supaya kita pun bisa mendapatkan berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Tutri, Pendeta Kristiono dan Pendeta Jerry untuk panelis pada diskusi Sekolah Sahabat pada pelajaran minggu ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu untuk pelajaran keempat minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan berdoa ditutup oleh Pendeta Kristiono. Persilakan. Baik, kita berdoa. Maha besar Allah pencipta yang maha kasih, yang selalu dekat dengan kami dan selalu memberi berkat, tidak pernah meninggalkan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih untuk mempercayakan kepada kami berkat-berkat melalui setiap pekerjaan, usaha, dan bahkan berkat-berkat
yang kami terima dengan cara-cara ajaib. Kami diingatkan hari ini untuk menjadi umat Tuhan yang setia pada perjanjian, yaitu mengembalikan 1/10 milik Tuhan ke tempat yang tepat dengan jumlah yang tepat yang Tuhan sudah tentukan. Juga Tuhan sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus berlatih mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan cara memberikan persembahan dari berkat-berkat yang kami terima. Ajarlah kami untuk bertumbuh, ajar kami untuk berlatih setia, ajar kami untuk percaya akan janji-Mu, karena Engkaulah yang memiliki isi alam semesta ini dan bahkan kehidupan kami. Kami rindu dari hari ke hari kami boleh semakin setia, berani mengembalikan milik Tuhan dengan sukacita, dan berani berkorban seperti Yesus telah berkorban untuk kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Mengampuni kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.